Halo semua, apa kabar? Kali ini kita akan belajar membuat routing di React.js. Tapi sebelum memulai prakteknya, saya akan bahas sedikit tentang teorinya. Yang pertama, apa itu routing? Routing merupakan proses pengalihan pengguna ke halaman yang berbeda berdasarkan tindakan. Contohnya, ketika user mengklik button ataupun link atau permintaan mereka. Contohnya seperti ketika user menginputkan URL ke dalam search bar. Tapi sayangnya, di React tidak ada fitur bawaan membuat routing. Nah, untuk itulah kita akan menggunakan library tambahan yang bernama React Router DOM. Kita menggunakan library ini karena ini library yang populer dan juga mudah digunakan. Dan kemudian saya akan bahas tentang arsitektur yang ada di website. Pada awalnya, di website menggunakan arsitektur yang bernama Multi-Page Apps atau disingkat MPA, yang artinya ketika user mengunjungi halaman website tersebut, maka browser akan melakukan request ke server, dan server akan memberikan file yang dibutuhkan oleh website tersebut. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan ilustrasi di bawah ini. Di sini terdapat sebuah klien dan server. Nah, klien ini sebenarnya adalah browser ya. Dan server ini adalah sebuah komputer yang hidup di suatu tempat. Katakanlah seorang user ingin mengakses website yang bernama mysite.com. Nah, ketika itu, browser akan melakukan request ke server, dan di server ini akan memproses request tersebut. Nah, di dalam proses request tersebut, server akan mencarikan file untuk mysite.com. Misalnya yaitu index.html. Nah, apabila file index.html ini membutuhkan data dari database, maka server akan menarik datanya dari database. Atau ketika file index.html ini membutuhkan file JavaScript ataupun CSS, maka server akan memberikan file CSS dan juga file JavaScript-nya. Dan kemudian server akan memberikan respons, yaitu index.html, ke klien, dan ditampilkanlah halaman tersebut. Nah, proses ini akan terus berulang ketika user mengakses halaman lain. Contohnya ketika user mengakses halaman about, maka browser akan melakukan request lagi, server akan memproses permintaan tersebut atau request tersebut dan memberikan respons yaitu file about HTML ya. Dan kemudian browser akan merefresh dokumennya dan ditampilkanlah halaman about tersebut. Dan life cycle ini akan terus terjadi ketika user juga melakukan operasi CRUD. Dan selanjutnya muncullah arsitektur baru yang bernama single page aplikasi. Yang artinya ketika user mengakses halaman tersebut, halaman website tersebut, maka browser akan melakukan request ke server, tapi di sini server akan memberikan semua file aplikasinya ke browser. Jadi seperti ini untuk ilustrasinya. Di sini user mengakses sebuah website namanya mysite.com. Kemudian browser melakukan request ke server. Nah, di sini server akan memberikan package aplikasi React-nya. Langsung semua diberikan file CSS-nya, JavaScript-nya, HTML-nya, dan yang lain-lain. Nah, di sini browser langsung menerima paket tersebut. Dan apabila user mengakses halaman lain, misalnya about, maka browser tidak akan melakukan request ke server, tapi langsung menampilkan halaman about. Karena server telah memberikan semua filenya. Jadi semua dikelola di sisi klien. Tapi ketika user melakukan action CRUD, maka di sini browser akan melakukan request ke server, dan server akan menerima request tersebut dan memberikan respons yaitu berupa data yang formatnya biasanya JSON. Nah, disinilah browser akan menerima data tersebut dan merender ulang komponen yang membutuhkan data tersebut. Nah, disinilah React Router DOM menggunakan arsitektur single page aplikasi. Jadi nanti aplikasi React kita menjadi SPA. Oke, cukup untuk teorinya. Kita akan memulai prakteknya. Oke, di sini saya telah setup React.js dan membuat beberapa page sebagai contoh. Untuk isinya sederhana saja, hanya return text. Baiklah, mari kita mulai setup React Router-nya. Pertama, menginstalnya. Saya menggunakan Boon. Kalau teman-teman pakai Node.js, silakan gunakan npm. Nama paketnya React Router DOM.
Setelah itu, untuk mulai menggunakannya, kita akan impor beberapa komponen yang diperlukan. Yang pertama, browser router. Jadi saya command JSX, saya close sidebar-nya dulu, import browser router. Komponen ini berguna supaya React Router dapat mengontrol route yang nanti akan kita buat. Sederhananya, React Router dapat memantau route-nya. Nah, di balik layar, browser router menggunakan context provider. Kebetulan di channel ini sudah membahas tentang context provider. Kalau teman-teman belum mengetahuinya, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas. Untuk penggunaannya, kita akan membungkus komponen app di dalam browser router. Jadi saya buat seperti ini, browser router, masukkan komponen app ke dalamnya. Saya save, maka belum terjadi apa-apa, karena saat ini React Router hanya baru memantau route-nya. Tapi di sini kan kita belum membuat route-nya. Nah, untuk itulah kita akan membuatnya. Saya akan membuatnya di komponen app. Dan untuk membuatnya, kita akan mengimpor komponen route dari React Router. Dan juga di sini kita impor komponen yang bernama routes. Komponen ini berguna untuk mengarahkan route-nya. Jadi kita tidak perlu secara manual membuat if-else ataupun switch untuk mengarahkan route-nya. Di sini sudah secara otomatis React Router mengetahuinya dengan menggunakan komponen routes. Nah, di sini saya akan hapus H1-nya. Kemudian saya buat routes. Di dalam sini baru kita buat route-nya. Nah, di sini kita akan memberikan beberapa props yang dibutuhkan. Yang pertama, path. Untuk isi path, kita berikan segmennya, bukan URL-nya. Jadi untuk route-nya, kita berikan slash. Prop yang kedua, yaitu elemen. Yang artinya, kita mau menampilkan komponen apa di path-nya. Nah, di sini untuk contohnya, misalnya saya berikan H1, hello. Jika saya save, maka tampil hello. Tapi di sini saya akan tampilkan komponen yang telah saya buat, yaitu bernama home. Saya import dulu, saya save, maka tampil home. Nah, di sini saya akan buat lagi untuk path-nya. Saya akan tambah 2. Yang kedua itu about. Yang ketiga yaitu users. Saya import dulu, save. Dan ketika saya ke segmen /about, sini saya buat ya di URL-nya /about, tampil about. Jika saya ke users /users, tampil user list. Nah, agar lebih mudah dalam berpindah halaman, saya akan namakan navigasi. Saya buat di atasnya di sini nav. Saya buat UL. Sebelum itu saya tambahkan dulu fragment. Nah, biasanya kan kalau kita di HTML, kita gunakan anchor tag ya dalam berpindah halaman. Tapi di sini kita bisa menggunakan komponen link yang disediakan oleh React Router. Jadi kita gunakan link. Saya berikan namanya home. Dan di sini kita bisa berikan props, yaitu to untuk path-nya. Untuk home kita berikan slash. Kemudian saya copy lagi untuk about. Kemudian yang terakhir, users. Saya save. Oke, telah tampil. Jika saya ke home, ke home, ke about, maka ke about. Nah, di sini bisa teman-teman lihat ya. Di sini menjadi SPA. Karena seperti teori yang telah kita pelajari, kalau React Router menggunakan SPA. Nah, di sini makanya tidak ada terjadi loading pada dokumentasinya. Lalu bagaimana kalau ada route yang tidak terdaftar di sini, atau yang belum kita buat di sini? Kemudian kita mengaksesnya. Contohnya seperti ini. Saya berikan ASD. Maka tidak tampil apa-apa ya. Nah, untuk mengatasinya, kita buat lagi route-nya. Nah, untuk path-nya, kita berikan bintang. Yang artinya, route ini akan menangkap semua path selain yang telah kita buat di sini. Untuk elemennya, saya akan gunakan dari komponen yang telah saya buat, yaitu namanya not found. Saya import dulu. Jika saya save, maka tampil not found. Kalau saya ke home, maka tampil home. Jadi seperti itu ya, cara menangani route yang tidak ada. Dan selanjutnya, selain kita bisa membuat static path seperti ini, kita juga bisa membuatnya secara dinamik. Contohnya, saya buat lagi route baru. Di sini, setelah segmen pertama, saya buat lagi segmen.
yang isinya dinamik. Caranya, kita tinggal berikan titik 2, lalu nama dynamic route-nya. Saya berikan namanya yaitu ID. Dan untuk elemennya, saya akan tampilkan komponen user. Saya import dulu untuk komponennya. Saya save. Di URL-nya saya berikan users/1. Ketika saya enter, maka tampil user. Saya berikan 2, tampil user. Saya berikan 3, maka tampil user. Nah, daripada kita hanya menampilkan user seperti ini, untuk setiap dynamic route-nya, saya akan menangkap nilai dari dynamic route-nya. Nah, untuk itu saya akan ke komponen users. Untuk menangkapnya, kita bisa menggunakan custom hook dari React Router. Sini saya berikan import. Nama custom hook-nya yaitu use params. Di sini tinggal kita gunakan use params. Hook ini mereturn objek. Saya destructing langsung. Di sini tinggal kita tangkap dari nama dynamic route-nya, yaitu ID. Nah, di sini namanya params karena di balik layar untuk segmennya diubah menjadi params. Makanya di sini kita menggunakan params ya. Nah, kemudian saya akan berikan di sini nilainya, yaitu ID. Jika saya save, akan tampil 3. Saya ganti segmennya, bukan 3 tapi 2, akan tampil 2. Selain kita bisa memberikan dynamic route, kita juga bisa memberikan optional route. Contohnya, saya akan membuat tambahan lagi di pet users. Saya berikan segmen pertamanya, misalnya length. Nah, untuk membuatnya secara opsional, kita tinggal tambahkan tanda tanya. Jika saya save, saya ke users ya. Teman-teman perhatikan ya, di sini URL-nya masih users. Jika saya tambahkan lagi, saya hapus users-nya, saya ganti menjadi length/users, maka tampil user list. Ini akan berguna ketika teman-teman ingin menambahkan language lain ya di websitenya teman-teman. Jadi di sini kita bisa tambahkan dynamic. Contohnya seperti ini. Ketika saya save, kita buat menjadi IN untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Kita berikan ID. Lalu, bagaimana kalau saya buat segmen users / saya buat lagi di sampingnya di sini untuk segmen kedua itu static. Apakah tidak bentrok? Kita akan coba. Saya akan membuat lagi di sini route baru. Saya ganti bukan dynamic route, tapi saya buat di sini new. Untuk elemennya saya ganti. Saya akan buat menjadi add users. Saya import dulu. Saya save. Dan kita coba ya. Saya ke users. Saya ganti URL-nya. Saya hapus. Kita berikan users. /new. Kalau saya enter, maka tampil add user. Jika saya ganti, bukan add user, tapi saya berikan 1, maka tampil user 1. Nah, di sini bisa kita simpulkan, untuk specificity-nya, static pet akan menang daripada dynamic route. Jadi ini mirip specificity yang ada di CSS, makanya di sini tidak terjadi bentrok ataupun error. Dan salah satu hal yang saya suka dari React Router adalah kemudahan dalam membuat nested route. Nah, di sini kan ada route yang memiliki pet yang di depannya /users ada 3 kan? Nah, di sini saya akan menjadikan nested route. Caranya, di bagian awal ini, saya tidak membuatnya self-closing, tapi saya tambahkan di sini, yaitu /route, dan saya masukkan route lain yang memiliki /user di awalnya. Dan di sini, untuk route yang memiliki pet /users yang di awal, saya hapus elemennya, dan di bawahnya saya buat route, yang mana route ini tidak memiliki pet, hanya memiliki elemen user list. Nah, route ini akan menjadi elemen dari pet /users. Jadi di sini untuk route yang pertama ini yang tidak memiliki pet, kita tambahkan props index. Ini sebagai penanda kalau route ini adalah elemen dari parent route-nya, yaitu pet /users. Dan bagian dynamic route-nya kita hapus /users. Kita cukup memberikannya seperti ini, karena secara otomatis React Router akan menambahkan segmennya, yaitu yang ini, segmen /users.
Kalau ada length-nya, maka akan ditambahkan length-nya. Di bagian bawahnya juga kita hapus, kita cukup memberikan new. Jadi ketika saya save, tidak terjadi perubahan apa-apa, karena ya sama saja seperti sebelumnya. Hanya saja di sini kita telah membuatnya sebagai nested route. Ketika saya ke users, akan tampil user list. Selain itu, kita bisa manfaatkan nested route ini untuk membuat layout. Jadi misalnya saya copy untuk elemen user list-nya, saya kembalikan lagi di parent route-nya. Nah, di sini saya hapus route yang tidak memiliki path. Saya akan jadikan komponen user list ini sebagai layout, path ID, dan juga path new. Ketika saya save, belum terjadi apa-apa, tapi ketika saya ke dynamic route, di sini URL-nya saya berikan /1, maka tidak tampil elemen user. Hanya tampil user list. Ini terjadi karena kita harus memberikan komponen outlet yang dari React Router. Jadi saya ke komponen user list, saya import komponen outlet dari React Router DOM, kemudian saya buat fragment, saya paste di sini, dan saya gunakan di bawahnya, yaitu outlet. Nah, komponen outlet inilah untuk menampilkan child-nya. Dan ketika saya save, maka tampil user 1. Dan ketika saya ganti URL-nya, saya berikan new, maka tampil add user. Nah, di sini untuk memudahkan dalam berpindah halaman antara segmen user, saya akan memberikan link navigasi. Saya ke user 1, maka tampil user 1, ke user 2, maka tampil user 2. Dan selain kita bisa menggunakan browser router yang ada di main JSX ini, kita bisa menggunakan komponen lainnya untuk mengontrol route yang telah kita buat. Ada hash router. Nah, bedanya dengan browser router, ketika kita menggunakan hash router, maka di URL-nya nanti akan ada tambahan pagar atau hash. Saya save. Jika saya ke about, bisa teman-teman lihat ya di sini ada tambahan hash. Selain hash router, kita juga bisa menggunakan memory router. Nah, tapi di sini oleh tim React Router direkomendasikan menggunakan browser router. Jadi kita gunakan browser router. Saya kembali lagi ke app JSX. Nah, selain kita bisa menggunakan komponen ya dalam membuat route, kita juga bisa menggunakan hooks. Jadi contohnya saya import yang bernama use routes. Dengan menggunakan hook ini, kita bisa membuat route dengan menggunakan objek. Jadi di sini saya akan berikan komentar dulu di app komponennya, yaitu const element. Kita gunakan use routes. Di sini kita berikan array of object, yang mana di sini kita harus membuat property path, yaitu slash untuk root-nya, dan elemen home. Dan misalnya kita buat, saya copy, itu untuk users, elemennya ganti user list, dan kalau ingin menambahkan child-nya, kita bisa menambahkan property children. Isinya sama, array of object, tinggal kita gunakan elemennya, gunakan di bawah sini, elemen. Jika saya save, saya ke users, maka bisa ketampil ke users, saya ke add user, ketampil add user. Jadi begitu cara membuat route selain menggunakan komponen. Tapi di sini saya akan menggunakan komponen. Jadi saya kembalikan lagi. Dan berikutnya, saya ingin membuat link navigasi ini akan aktif sesuai dengan URL-nya. Bagaimana caranya? Caranya gampang saja. Kita bisa manfaatkan komponen dari React Router yang bernama navlink. Jadi saya import dulu komponennya. Dan saya gunakan di nav-nya. Kemudian nama linknya yaitu home. Dan tentu saja kita bisa berikan props yaitu to. Nah, di sini perbedaan antara komponen navlink dengan komponen link, yaitu yang pertama, di navlink terdapat beberapa state yang bisa kita gunakan untuk mengaktifkan style-nya. Contohnya saya berikan di sini style, kita berikan function yang mereturn object. Nah, di sini saya akan langsung destructing untuk mengambil state-nya, yaitu is active. Saya akan berikan misalnya color-nya. Kita akan cek is active. Kalau iya,
saya berikan warnanya red. Kalau tidak, nggak usah. Dan di sini saya akan berikan komentar untuk komponen linknya. Jika saya save, dan saya ke halaman home, maka warna link home-nya berwarna merah. Karena saat ini kita berada di halaman home. Dan perbedaan keduanya, yaitu di komponen navlink terdapat default class yang bernama active. Jadi kalau saya buat file CSS ya, saya berikan kelasnya aktif, saya save, saya close lagi sidebar-nya, for file CSS-nya, dan saya hapus stylenya. Ketika saya save, maka warna linknya masih merah. Selain itu, kita juga bisa menggunakan X-Active di child komponennya ya. Misalnya, teman-teman bungkus text home ini di elemen span. Nah, di sini langsung teman-teman bisa menggunakan function untuk mengambil state-nya, yaitu is-active. Tinggal teman-teman gunakan di sini. Tapi di sini saya kembalikan lagi. Nah, saya gunakan lagi komponen navlink-nya. Saya copy. Saya hapus link-nya karena tidak dibutuhkan lagi. Kita ke about, ke users. Saya ke user 1. Maka link navigasi masih aktif. Kalau teman-teman tidak ingin mengaktifkannya, ketika teman-teman mengakses child dari pet users, teman-teman bisa menambahkan props di komponen navlink-nya yang bernama n. Ketika saya save, maka navlink-nya tidak aktif, karena dia hanya akan aktif di URL users, bukan di child route-nya. Jadi kalau saya ke user lagi, ke aktif. Jika saya ke child-nya, tidak aktif. Dan selanjutnya, saya akan bahas lagi tentang komponen link. Saya ke user list. Nah, di komponen link ini, kita bisa mengirimkan state ya. Kita tinggal berikan props, state. Misalnya saya ingin mengirimkan state ke pet users /1, saya kirimkan name hello. Dan untuk menggunakan state ini, kita bisa menggunakan hook yang bernama use location. Jadi saya ke komponen users, sini kita import. Nah, hook ini mereturn objek, jadi saya langsung destructing use location. Sini kita ambil state-nya. Kemudian saya gunakan di sini, saya berikan state titik name. Saya save, kita tampil hello. Tapi ketika saya ke user 2, maka tidak tampil, karena kita tidak mengirimkan state-nya. Selain itu, terdapat props yang bisa kita gunakan, yaitu bernama replace. Dengan menggunakan props ini, maka pet ini akan menggantikan pet sebelumnya. Misalnya, saya ke home, kemudian saya ke users, kemudian saya ke user 1. Seharusnya kalau saya kembali, maka ke pet users, bukan ke home. Tapi karena kita menggunakan props replace, maka ketika saya kembali ya, maka langsung ke home. Karena pet user 1 ini menggantikan pet users. Jadi kalau saya tidak gunakan props replace, saya ke users lagi, kemudian ke user 1, saya kembali, maka ke users, bukan ke home. Dan selanjutnya, kalau teman-teman ingin membuat redirect, React Router mendukungnya. Contohnya ketika teman-teman membuat login system, ketika user berhasil login, maka teman-teman redirect atau mengarahkan user tersebut ke halaman dashboard. Misalnya saya akan membuatnya di halaman not found. Nah, di sini untuk membuat redirect, kita bisa menggunakan komponen ataupun hooks. Kita coba satu-satu. Yang pertama dari komponennya, kita import, yaitu navigate, nama komponennya. Di sini saya akan hapus halaman H1-nya, saya ganti menjadi komponen navigate. Nah, di sini kita bisa berikan props, yaitu to, untuk pet-nya. Saya berikan ke halaman root-nya. Jadi saya save, saya ke about, saya tambahkan segmen ASD, saya enter, maka langsung di-redirect ke home. Nah, cara keduanya, kita bisa menggunakan hooks. Jadi saya kembalikan lagi, kita import hooks-nya, yaitu use navigate. Kita gunakan di sini use navigate. Nah, saya akan simpan di sini, di variable. Saya beri nama redirect. Dan untuk simulasinya, saya akan menggunakan set timeout.
Dan saya gunakan di sini redirect. Argumen pertamanya kita berikan path-nya. Saya di sini berikan ke home. Dan untuk argumen keduanya kita bisa berikan options ya. Kita bisa berikan state ataupun replace. Di sini saya akan berikan path-nya saja. Jadi saya save. Saya berikan di sini ASD. Setelah dikembalikan. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang komponen yang sangat berguna untuk melakukan state management. Kita bisa menggunakan hooks yang bernama useSourceParam. Tentunya saya akan menggunakannya di halaman add user. Kita import dulu hooknya. Untuk cara kerjanya mirip seperti useState. Kita berikan sini const. Hook ini mereturn array. Sini useSourceParams. Tentu saja di sini kita bisa berikan default value-nya ya. Tapi di sini saya akan kosongkan. Untuk value pertama dari array-nya, tentu saja state-nya. Saya beri nama di sini source param. Dan yang kedua yaitu setter-nya, set source param. Dan di sini misalnya saya berikan input, saya berikan value-nya yaitu dari source param. Dan nanti untuk value-nya saya akan berikan objek. Jadi di sini kita gunakan method get. Nama propertinya. Saya di sini berikan name. Dan saya berikan di sini event onChange. Kemudian saya buat fungsinya. Nah, di sini saya akan set source param. Saya akan berikan objek yaitu name, value-nya dari a.target.value. Saya save. Kemudian saya ke users, ke add users. Nah, di sini teman-teman perhatikan ya. Di URL-nya saya akan perbesar dulu. Jika saya ketikkan ASD, maka tampil query yang memiliki key name dan value ASD. Hook useSourceParam ini menyimpan state-nya di URL, bukan di memori seperti useState. Dengan menyimpannya di URL seperti ini, maka state-nya akan persistence, yang artinya state-nya tidak akan hilang, walaupun user itu merefresh halaman ini, ataupun berpindah halaman. Jadi contohnya saya akan refresh halaman ini. Jika saya refresh, maka state-nya masih ada. Ketika saya ke about, kemudian saya kembali lagi, maka state-nya masih ada. Karena state-nya tersimpan di URL. Nah, hook ini akan sangat berguna ketika teman-teman membuat fitur search ataupun fitur filter. Jadi ini akan meningkatkan user experience. User tidak perlu lagi mengetikkan ulang ketika user tersebut berpindah halaman ataupun refresh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang React Router. Semoga bermanfaat dan terima kasih.